Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning karo nyong Bapak Remon nang channel Kupluk Ireng nang acara Sinau Bareng Kupluk Ireng. Nggutina siki ke mengko ben Bapak Willy sing ngarep menjelaskan materinya ya. Mongko jenengan pada langsung nyimak bae menyimpulkan apa yang disampaikan sama Bapak Willy. Kayak gue ya. Oke, langsung baik ketemuan karo Bapak Willy Ferdiansah SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bapak Willy Ferdiansah. Untuk kali ini kita ketemu lagi di pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh ya. Materi yang akan saya sampaikan seperti apa? Langsung saja Anda semua untuk menyimaknya. Jangan lupa untuk siapkan kertas atau alat tulis untuk merangkum materi yang akan saya sampaikan. Oleh sebab itu, jangan di skip ya, agar tidak ketinggalan materinya. Oke, langsung saja ke materi. Oke, ya materinya kali ini itu untuk kelas 11 ya. Materinya adalah mengenai sikap dan perilaku wirausaha, yaitu bab 1. Karena ini mapel kelas 11, yaitu mapel produk kreatif dan kewirausahaan. Oke, kita ke materi. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu setelah mempelajari materi ini diharapkan siswa dapat 1. Memahami tentang wirausaha dan kewirausahaan. 2. Memahami sikap dan perilaku wirausaha. 3. Menjelaskan sikap dan perilaku wirausahawan. Oke, langsung next. Nah, ini ada peta konsep yang atas sendiri yaitu sikap dan perilaku. Kemudian perilaku prestatif itu ada kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja keras, kerja tuntas, dan selanjutnya ada karakter wirausaha, kemudian wirausaha, manfaat wirausaha, dan peran dalam perekonomian nasional. Kata kunci itu sikap dan perilaku, karakter, perilaku prestatif wirausaha. Lanjut. Ini ada pengertian wirausaha. Tentunya kita sering mendengar istilah wirausaha atau entrepreneur. Istilah entrepreneur pertama kali diperkenalkan pada awal abad ke-18 oleh seorang ekonom Prancis yang bernama Richard Cantillon. Entrepreneur adalah agen who buys means of production at certain price in order to combine them. Intinya bahasa Inggrisnya seperti itu. Etimologi kata wirausaha adalah berasal dari kata wira dan usaha. Ya, ingat, berasal dari kata wira dan usaha, bukan dari kata wira dan sableng. Nanti jadinya wira sableng. Ya, wira berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Kata wira juga digunakan dalam kata perwira, sedangkan usaha berarti perbuatan untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi, secara etimologis atau harfiah, wirausaha adalah pejuang atau pahlawan yang melakukan perbuatan untuk mencapai sebuah tujuan. Seorang wirausaha adalah orang yang mampu menciptakan dan merancang suatu gagasan menjadi realita. Berikut ini adalah pengertian dan definisi wirausaha menurut para ahli. Ini menurut Samsudin Suryana. Wirausaha adalah seorang yang memiliki karakteristik percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil, pengambil resiko yang wajar,
Kepemimpinan yang lugas, kreatif, menghasilkan inovasi, serta berorientasi pada masa depan. Kemudian dari Prawirakusumo, wirausaha adalah mereka yang melakukan upaya-upaya kreatif dan inovatif dengan jalan mengembangkan ide dan meramu sumber daya untuk menemukan peluang dan perbaikan hidup. Kemudian yang ketiga ini menurut Joseph Scumter, wirausaha adalah seorang inovator yang melakukan berbagai perubahan di dalam pasar lewat penggabungan beberapa hal atau sesuatu yang baru. Adapun sesuatu yang baru tersebut bisa dalam bentuk produk yang baru dikenalkan, kemudian ada metode produksi baru, kemudian dibukanya pasar yang baru, kemudian diperolehnya sumber pasokan baru dari komponen yang baru, dijalankannya suatu organisasi baru pada sebuah perusahaan itu. Kemudian ini ada karakter wirausaha. Karakter wirausaha, atau ini kita pahami dulu tentang wirausahawan ya. Wirausahawan adalah orang yang menjalankan usaha ataupun perusahaan dengan kemungkinan menanggung risiko seperti kerugian. Nah, ini wirausahawan. Oleh sebab itu, seorang wirausaha harus memiliki kesiapan mental ya, baik pada saat menghadapi keadaan yang merugikan maupun saat ia mendapatkan untung besar. Itu harus memiliki mental itu sebagai wirausahawan. Karakter wirausaha yang harus dimiliki oleh seorang yang ingin menjadi wirausahawan agar sukses dalam menjalankan usahanya diantaranya adalah yang pertama, kreatif. Nah, kreatif itu kemampuan seorang untuk menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan pola pikir dan tindakan yang berbeda. Jadi kreatif ini berasal dari dirinya, sumber daya yang dimiliki di tubuh. Misalkan saya bisa mencangkul misalkan. Bagaimana bakat mencangkul saya bisa menjadi sebuah usaha. Ya, misalkan saya untuk bercocok tanam, membuat ladang cabai dan sebagainya itu. Kemudian yang kedua itu harus inovatif. Proses menghasilkan sesuatu gagasan atau penemuan baru yang dapat diterima atau dijual ke masyarakat. Terkadang inovasi itu berupa ide yang sederhana dan sepele, asal merupakan sesuatu yang lebih baik dari yang sudah ada. Nah, misal ini saya cerita ya, ini saya alami. Misalkan ini saya menceritakan usaha saya di jasa lukis wajah ya. Dulu saya mengembangkan jasa lukis wajah itu selalu dan monoton menggunakan media kertas ya. Kemudian ini inovasi yang baru saya coba ini akhir-akhir ini. Itu saya menemukan inovasi itu, medianya itu saya ganti, saya rubah itu di kayu. Nah, kebetulan itu malah jadi peminatnya itu jadi tambah. Nah, itu harus bisa mempunyai inovasi. Nah, ini saya alami kemarin. Inovasi yang saya bikin ternyata benar-benar menambah daya tarik konsumen itu. Kemudian yang ketiga, kita lanjut ya. Yang ketiga, seorang wirausaha harus memiliki sifat berani ya, dalam mengambil putusan dan juga berani dalam mengambil resiko, tentunya dengan perhitungan yang cermat. Yang keempat, kepemimpinan. Karakter kepemimpinan berarti seorang wirausaha harus bisa mengelola dan mengatur bisnisnya dalam mencapai tujuan. Yang kelima, mampu berkomunikasi. Seorang wirausaha harus mampu menyampaikan gagasan dan pesan secara baik internal kepada karyawan maupun secara eksternal kepada mitra usaha. Kemudian yang keenam, kerjasama. Kemampuan untuk menjalin hubungan baik dengan beberapa pihak dalam menjalankan usahanya, itu artinya ia harus mampu bergandengan tangan untuk melangkah
bersama-sama ya, itu harus ada kerjasama. Oke, lanjut ya. Oke, yang ketujuh, mandiri. Jadi harus mandi sendiri ya, yaitu seorang wirausaha adalah pribadi yang mandiri, tidak menggantungkan masa depannya pada orang lain. Itu kemudian yang ke-8, percaya diri, pede ya. Kemudian yang ke-9, jujur. Nah, jujur itu penting ya, seperti semboyan jurusan APAT ya, jujur, disiplin, tangguh, luar biasa. Nah, jujur itu penting dalam karakter wirausahawan. Kemudian yang 10 itu pantang menyerah. Nah, pantang menyerah, meskipun gagal coba lagi. Itu yang 10. Kemudian ada karakter wirausaha menurut Big Rev, ada 10 karakter, dikenal dengan 10D ya, 10D, bukan 3D, bukan 4D, tapi 10D, yaitu sebagai berikut: Dream, Decisiveness, Doors, Determination, Dedication, Devotion, Details, Destiny, Dollars, Distribute. Nah, untuk penjelasannya bisa kalian baca sendiri ya, bisa di pause video ini biar tidak terlalu lama. Lanjut, ini gambaran dari karakter wirausaha, ada 10D tadi ya. Lanjut, ini yang selanjutnya yaitu kreativitas. Nah, kreativitas merupakan salah satu kunci utama keberhasilan seorang entrepreneur. Kita bisa saja memulai bisnis tanpa uang, tanpa jaringan, tanpa kantor, selama memiliki kreativitas yang baik. Sebaliknya, jika kreativitas itu sulit untuk singgah di kepala kita, walaupun kita memiliki banyak modal, uang, jaringan, dan lain sebagainya, belum tentu hal tersebut bisa kita gunakan dengan maksimal dan mungkin malah habis tanpa sisa ya. Jadi harus ada kreativitas, karena dengan kreativitas kita bisa memulai wirausaha tanpa itu tadi, tanpa adanya kantor, tanpa adanya modal ya. Oke, lanjut. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa menjadi seorang yang kreatif? Nah, banyak orang yang merasa dirinya adalah orang yang terlahir tidak kreatif, jadi tidak pede ini, jiwa entrepreneurship-nya masih kurang ya. Namun sebenarnya menjadi kreatif adalah masalah kemampuan dan latihan. Nah, jadi kreatif itu bisa dilatih ya, selama kita masih mau berusaha pasti bisa. Ingin menjadi entrepreneur yang kreatif, berikut ini adalah cara-caranya. Ini ada cara-caranya. Yang pertama ada mindset continuous improvement ya, ini nanti bisa Anda baca dengan cara mempause video ini ya. Yang kedua ada diskusi dan interaksi. Yang ketiga ada brainstorming session. Kemudian yang keempat ada traveling dan bertemu orang baru. Yang kelima ide bank. Nah, jadi ide bank. Yang keenam, tidak menyerah menjadi orang kreatif. Itu jangan menyerah, seperti lagunya The Massive. Kemudian manfaat wirausaha nanti bisa Anda baca sendiri juga ya, dengan cara mempause video ini ya. Lanjut, fungsi atau peran wirausaha dalam perekonomian nasional ini juga bisa Anda baca sendiri dengan cara di pause. Lanjut, ini lanjutan ini ya, ini kan sampai 6. 7, 8 sampai 14. Ini bisa nanti Anda pause untuk mempelajarinya. Nah, ini yang G, ada perilaku kerja prestatif. Nah, perilaku kerja prestatif itu apa? Yaitu perilaku yang selalu ingin maju, antusias ya. Siswa yang prestatif juga bersemangat dalam belajar, tidak mudah mengeluh, dan tidak cepat puas. Jadi selalu
rasa ingin belajarnya itu tinggi, ingin cari tahu. Nah, berarti itu tanda-tandanya karakter wirausahanya sudah muncul. Apakah kamu termasuk siswa yang seperti itu? Nah, nanti bisa dipelajari diri sendiri ya, kamu termasuk siswa itu atau bukan ya. Menurut Zimmerer, karakter wirausaha yang berhasil karena bekerja secara prestatif adalah itu ada 11 ya. Seperti biasa bisa Anda pause untuk membacanya secara teliti dan bisa mencatatnya ya. Lanjut. Nah, ini apabila karakter prestatif di atas diterapkan oleh seorang wirausahawan di dalam bisnis, maka satu, wirausaha memiliki tekad kuat berusaha tetapi bukan karena terpaksa. Nah, yang kedua, wirausaha akan mawas diri dan bertekad bulat untuk maju. Yang ketiga, wirausaha berpikir ada kemungkinan gagal tapi ia tidak gentar, pantang menyerah. Nah, yang keempat, wirausaha ingin maju atau mandiri walaupun resiko tinggi. Yang kelima, wirausaha berpikir positif karena ingin berkreatif. Gitu. Untuk selanjutnya ini bisa dibaca-baca sendiri ya. Nah, yang terakhir ini aspek-aspek kerja prestatif. Ini bisa Anda baca sendiri ya. Ini dengan cara di pause. Ya, itu tadi materinya. Oke, jangan lupa dicatat bila penting ya. Oke, itu dia tadi materi di pembelajaran kali ini di Sinau Bareng Kupluk Ireng kali ini. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Anda semua yang sudah menonton video pembelajaran kali ini, dan terima kasih banyak kepada kru-kru, rekan-rekan Kupluk Ireng ya. Terima kasih banyak. Oke, sekian dari saya. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya wis ya. Jadi untuk dinasiki Sinau Bareng Kupluk Ireng cukup semene bae. Iki cukup panjang lebar dan sangat-sangat mengasihkan sekali ya. Ya wis, ketemu maning di season-season berikutnya. Sampai jumpa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.